Ya, hari ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita bicara soal integritas yang telah kita bicarakan tadi. Saya persilahkan untuk satu pertanyaan apa yang harus saya jawab. Silakan. Kalau kita bicara soal membangun integritas, itu bicara bagaimana kita harus mempunyai prinsip-prinsip firman Tuhan yang masuk di dalam diri kita. Kalau kita tanpa prinsip firman Tuhan yang masuk dalam diri kita, maka yang terjadi adalah nggak mungkin kita bisa terbangun integritas di dalam diri kita. Apapun itu yang kita lakukan, kalau kita nggak berdasarkan prinsip firman Tuhan, maka kita akan gagal. Sekali lagi saya mau katakan, pertanyaan tadi bicara soal bagaimana membangun integritas di dalam masa-masa setahun ini, bukan hanya setahun, sampai kita mati kita harus bangun integritas. Tapi bagaimana kita terus bertumbuh dalam integritas, berarti sesuai dengan pertumbuhan pengertian kita kepada firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu selalu baru. Prinsip firman Tuhan itu pewahyuannya selalu baru. Oleh sebab itu ketika kita mendekat kepada Tuhan, maka yang terjadi justru pengenalan dengan Kristus turun bagi kita, dan disitulah letak di mana kita berjalan sesuai dengan firman, maka integritas otomatis akan terbangun. Apapun itu resikonya, firman Tuhan harus nempel, melekat di dalam diri kita tanpa adanya hal-hal yang membuat diri kita kompromi dengan dunia ini. Sekali kita kompromi, integritas kita pasti hancur. Jangan kompromi dengan dunia. Sendiri pasti kita kalah. Berarti kita harus bersama-sama. Yang pertama bersama-sama dengan Tuhan, yang kedua adalah bersama-sama dengan anak-anak Tuhan. Dua prinsip ini penting buat kita. Kalau kita punya prinsip dua hal ini, bagaimana supaya kita terus bertahan bersama dengan Tuhan, membangun integritas yang saya maksudkan adalah, maka kalau kita bersama dengan Tuhan dan kita bersama dengan anak Tuhan, maka otomatis mereka akan membantu kita. Roh Kudus akan membantu kita dalam segala kelemahan-kelemahan kita. Seandainya satu jatuh, maka yang satunya mengangkat lagi. Itulah prinsip murid-murid Kristus pada saat itu. Karena bagaimanapun juga, kita ini lemah kalau sendiri. Tidak mungkin kita ini kuat. Oleh sebab itu, ketika kita ini berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan yang menuntun kita. Yang kedua adalah anak-anak Tuhan yang lainnya juga akan menuntun kita, akan memuridkan kita akan belajar bersama-sama, sampai ketika kita jatuh dalam dosa, kita akan diingatkan. Kalau kita gagal, ada orang yang mengingatkannya kembali. Dua hal itu penting buat kita bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu dengan anak-anak Tuhan. Tadi sudah saya katakan bahwa yang ada dalam integritas itu hanya prinsip. Prinsip apa? Prinsip firman Tuhan. Itulah yang ada dalam integritas. Kemudian setelah prinsip itu ditegakkan, apa yang kita lakukan? Yaitu keberanian menjalankan prinsip. Kalau kita sudah tahu prinsip firman Tuhan, namun kita nggak berani untuk melangkah, ya sama aja bohong. Berarti pengetahuan prinsip itu hanya dalam otak, tetapi keberanian itu ada di dalam langkah kita. Bagaimana kita melangkah, bagaimana kita berjalan dengan prinsip itu. Itulah yang disebut dengan integritas, sehingga keberanian dibutuhkan oleh setiap anak-anak Tuhan yang sudah mempunyai prinsip firman Tuhan. Tanpa itu semuanya, kita akan gagal lagi. Maka daripada itu, penting yang disebut keberanian. Karena keberanian bicara soal apa? Apapun resikonya, apapun orang lain melakukannya namun kamu nggak melakukannya, itu keberanian. Teman-temanmu semua melakukan kejahatan, kamu tidak, itu keberanian. Teman-temanmu membenci musuh-musuhnya, kamu tidak, justru mengasihi, itu keberanian. Teman-temanmu nggak mau bersekutu, namun kamu bersekutu, itulah keberanian.
Maka keberanian itu penting dalam unsur selain daripada prinsip yang saya katakan dari awal tadi. Hal-hal yang membuat kita putus asa karena memang ketidakmengertian kita terhadap rencana Tuhan di dalam hidup kita untuk menghadapi masalah. Jadi kalau kita nggak mengerti rencana Tuhan di dalam penderitaan, di dalam menghadapi persoalan, maka kita akan mudah putus asa. Namun ketika saudara menyadari bahwa di dalam persoalan itu ada rencana Tuhan yang besar, maka kita akan bangkit. Dan bangkit itu akan membuat integritas kita teruji. Apa yang saya maksudkan di sini? Yang saya maksudkan adalah ketika kita mengerti firman Tuhan dan mengerti rencana Tuhan, maka keputusasaan tadi menjadi harapan, diganti dengan harapan. Karena di balik persoalan pasti ada mukjizat, di balik persoalan pasti ada yang disebut dengan kemuliaan, di balik penderitaan pasti ada yang namanya keberhasilan. Maka daripada itu, kalau saat ini Bapak Ibu Saudara mengalami keputusasaan karena menghadapi persoalan, maka ingatlah sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan yang sudah Bapak Ibu terima, yaitu keberanian juga untuk menjalankan prinsip itu, maka keputusasaan itu saya percaya tidak ada lagi. Karena apa? Di balik firman Tuhan, di balik penderitaan, pasti ada harapan. Harapan itulah yang harus saudara bangun. Dan ini bicara soal integritas yang saya maksudkan tadi. Haleluya! Sampai ketemu program berikutnya, pertanyaan-pertanyaan berikutnya masih banyak. Nanti akan kita sambung kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.